بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: التعديل تعريفه أقسامه مراتبه شروط قبوله. التعديل أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته. Yang dimaksud dengan ta'dil yaitu menjadikan seseorang itu adil. Ketika seorang imam min a'immatil jarh wa ta'dil menyebutkan keadaan seorang perawi yang menyebabkan diterima riwayatnya, min itsbati sifati qabulin, apakah dengan menetapkan sifat qabul seperti thiqah atau si fulan hafidh atau si fulan qad jawazal qantarah, telah melampaui jembatan, yakni menunjukkan kethiqahannya, atau si fulan saduq thabat asdaqun nas athbatun nas wa hakadha, dari sifat-sifat al-qabul. Atau nafi sifat raddin, atau menafikan sifat ditolaknya riwayat perawi tersebut. Mithlu ayyuqal, misalnya disebutkan tentang seorang perawi huwa thiqah, au thabtun, أو لا بأس به، أو لا يرد حديثه، tidak diterima hadisnya. La ba'sa bihi, tingkatan hadisnya dihasankan secara umum tentunya. Atau la yuraddu hadithuhu, tidak ditolak hadisnya. Yani yadullu ala anna riwayatihi maqbulah, menunjukkan bahwa riwayat-riwayatnya adalah riwayat yang diterima. Dan demikian pula lafaz-lafaz yang lain. Hanya di sana terdapat beberapa lafaz yang terkadang menjadi pertimbangan, dalam artian terdapat ihtimal, kemungkinan apakah riwayat perawi tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah apabila dia bersendiri,
ataukah dia harus dikuatkan oleh yang lainnya. Nah, seperti misalnya kalau seorang perawi disebutkan bahwa si fulan yu'tabaru bihi, yu'tabar, teranggap. Ada kemungkinan yu'tabaru bihi yakni fil ihtijaj, teranggap boleh jadikan sebagai hujjah. Ada pula kemungkinan yu'tabaru bihi fi syawahid wal mutaba'at, teranggap dalam hal dia bisa dikuatkan riwayatnya kalau datang dari jalan yang lain. Dan ini semua kembali kepada qarinah yang ada dengan mengumpulkan pendapat para imam terhadap seorang rawi. Qala wa yanqasimu at-ta'dilu ila qismain, bahwa menta'dil juga terbagi menjadi dua bagian sebagaimana tajrih, mutlaq wa muqayyad. Ada yang mutlaq, ada pula yang muqayyad. Fal mutlaqu ay yadhkura ar-rawi bit-ta'dil biduni taqyid. Adapun yang mutlaq, jika seseorang menyebutkan perawi dengan menta'dilnya tanpa ada pengkhususan, fayakunu tawsiqan lahu bikulli hal, sehingga dia pun dithiqahkan dalam setiap keadaan. Maka keadaan yang pertama inilah diamalkan setiap perkataan para imam terhadap seorang rawi yang disebutkan secara mutlak. Fulan thiqah, fulan hujjah, fulan kada wa kada. Nah, maka secara umum kita sikapi bahwa dia thiqah fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Nah, fulanun la yakadu yukhti, fulan hampir saya tidak pernah salah jika meriwayatkan hadis. Nah, maka riwayat-riwayat ini atau perkataan-perkataan mereka ini kita sikapi secara mutlak, kecuali apabila ada yang mengkhususkan, ya. Dalam artian mungkin di sana ada keadaan yang dengan kondisi tersebut menyebabkan dia dilemahkan riwayatnya. Ya, seperti misalnya ikhtilatnya seorang rawi pada akhir umurnya. Secara umum sebelum dia ikhtilat, maka hadis-hadisnya disahihkan. Namun pada akhir umurnya sempat terjadi ikhtilat. Nah, sehingga mereka yang mengambil riwayat tersebut dari perawi yang telah terjadi ikhtilat ini setelah dia ikhtilat, maka dilemahkan. Sehingga dengan demikian harus melihat tarikh zaman untuk membedakan bahwa mereka yang mengambil darinya sebelum ikhtilat dengan para perawi yang mengambil darinya setelah ikhtilat. Nah, atau dalam suatu keadaan sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu, seperti Ma'mar bin Rashid, ketika dia berangkat ke Basrah, dia belum mengitqankan hadisnya dan dia membaca dari hafalannya, membacakan hadis dari hafalan, sehingga dalam hal ini dilemahkan riwayatnya apabila yang meriwayatkan itu adalah penduduk Basrah. Atau seperti Sufyan bin Husain dari Zuhri, Hushaim bin Bashir dari Az-Zuhri dan yang lainnya, maka keadaan yang seperti ini kita khususkan dari keumuman pentautsiqan terhadap seorang rawi. Yang kedua, wal muqayyadu. Adapun tautsik secara muqayyad, secara terikat. Ayadhkur ar-rawi bit-ta'dil bin nisbati li syai'in mu'ayyan min syaikh atau ta'ifah atau nahwi dzalik. Yaitu
apabila seorang imam menyebutkan tentang perawi yang dia mentakdilnya, namun pentakdilan secara khusus dinisbahkan kepada sesuatu tertentu, apakah itu syekh, taifah, atau yang semisalnya, fayakunu tawthiqan lahu binisbati ila dzalika syai'il muayyan duna ghairihi, sehingga menjadi tawthiq bagi dia terkhusus kepada sesuatu yang telah ditentukan ini. Mithlu ayyuqal, misalnya dikatakan huwa thiqatun fi haditsiz Zuhri. Nah, si fulan thiqah fi haditsiz Zuhri, berarti khusus dalam riwayatnya dari Az-Zuhri saja. Kalau dia meriwayatkan dari yang lain maka na'am dilemahkan oleh para ulama. Atau misalnya Abdullah bin Lahi'ah yang secara umum riwayatnya dhaif, namun sebagian para ulama ada yang mengkhususkan riwayatnya al-abadilah. Al-abadilah, jika mereka meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah maka dithiqahkan, karena ketika al-abadilah, yaitu Abdullah bin Yazid al-Muqri, Abdullah bin al-Mubarak, dan yang lainnya dari al-abadilah, jika mereka meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah, pada waktu itu Abdullah bin Lahi'ah membacakan hadis dari kitabnya langsung. Sementara Abdullah bin Lahi'ah dilemahkan karena buruknya hafalan yang dia miliki. Setelah terbakar rumahnya beserta kitab-kitabnya, maka dia tidak lagi memberitakan hadis kecuali dari hafalannya. Maka dilemahkanlah riwayat-riwayat Abdullah bin Lahi'ah tersebut. Nah, au fil hadithi anil Hijaziyin, atau misalnya dia dithiqahkan apabila meriwayatkan dari Ahlul Hijaz, kalau yang lain tidak. Seperti Ismail ibn Ayyash rahimahullah ta'ala dithiqahkan kalau dia meriwayatkan dari penduduk negerinya Syam. Tapi kalau dia meriwayatkan dari Hijaz maka dilemahkan. Terjadi sekian banyak kekeliruan jika dia meriwayatkan hadis dari Al-Hijaziyun. Nah, dan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala sangat memperhatikan permasalahan ini dalam banyak kitab beliau. Termasuk di antara kitab beliau Fathul Bari, Al-Hafidh Ibn Rajab, bukan Ibn Hajar. Ya, di sana beliau banyak menyebutkan ta'lilat yang seperti ini. Berkenan hadis fulan jika meriwayatkan dari fulan. Demikian pula dalam kitab beliau Syarah Ilal At-Tirmidzi, beliau banyak sekali menyebutkan tentang perkara ini, keadaan seorang perawi yang thiqah jika meriwayatkan dari seorang syekh didhaifkan apabila dia meriwayatkan dari syekh yang lainnya. Fala yakunu thiqatan fi hadithi min ghairi man wuthiqa fihim, maka tidak menjadi thiqah dalam hadisnya jika dia meriwayatkan hadis kecuali terhadap yang dia dithiqahkan padanya. Nah, lakin idza kana al-maqsudu daf'a da'wa da'fihi fihim, namun apabila yang dimaksudkan dengan tautsik secara muqayyad itu adalah untuk menolak anggapan dilemahkannya dia bila meriwayatkan dari syekh tersebut, fala yamna'u hina idzin ay yakuna thiqatan fi ghairihim aidan, maka tidak mencegah bahwa mungkin saja dia thiqah jika meriwayatkan dari yang lainnya pula. Walhasil bahwa yang semacam ini membutuhkan tadqiq, penelitian secara seksama, agar kemudian jangan sampai kita
melemahkan riwayat seorang perawi yang pada hakikatnya diterima. Ataukah sebaliknya, kita menerima riwayat seorang perawi yang ternyata jika dia meriwayatkan hadis tersebut khusus dari syekh itu, maka dia pun dilemahkan. Nah, baik. Walit ta'dil maratib. Dalam hal menta'dil seorang perawi juga maratib. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa maratibul jarhi ada 5 atau 6, maka demikian pula maratibut ta'dil. Di sana bertingkat-tingkat derajat. Yang satunya lebih tinggi daripada yang lain. A'laha ma dalla ala bulughil ghayah fihi mithlu awthaqin nas atau ilaihil muntaha fit tathabbut, yang menunjukkan bulughul ghayah, sampai kepada puncak ketiqahan. Nah, misalnya si fulan dikatakan awthaqun nas, ya, awthaqun nas, paling thiqah, atau awthaqud dunya, paling thiqah sedunia, atau ilaihil muntaha fit tathabbut, kepadanya lah berhenti dalam hal pengecekan, yakni sudah tidak perlu lagi dicek, enggak perlu ada cross check, langsung diterima. Atau si fulan qad jawazal qantarah, telah melewati jembatan, yakni jembatan jarah wa ta'dil, enggak perlu lagi, sudah si fulan diyakini kethiqahannya. Atau si fulan amirul mu'minin, ya, amirul mu'minin. Dan masih banyak lagi istilah para ulama. Thumma ma ta'akkada bi sifatin aw sifatain. Kemudian apa yang dikuatkan dengan satu sifat atau dua sifat, misal thiqatun thabat atau nahwu dzalik, thiqatun hafidh. Naam. Ya. Dan yang semisalnya. Kemudian di bawahnya ya thiqah satu kali, thiqah, thabat, hafidh. Naam. Dan seterusnya. Wa adnaha, dan yang di bawah daripada itu, ma asy'ara bil qurbi min ashalil jarhi, yang memberikan isyarat mendekati jarah yang paling mudah. Jadi di antara tingkatan maratibut ta'dil ada yang mendekati jarah. Nah, yang seperti ini pula keadaannya termasuk di antara tingkatan yang digolongkan ke dalam asyawahid wal mutaba'at, ya, yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dia baru dipakai jika ada yang menguatkannya dari jalan yang lain. Misal salih. Nah, salih ini ada ihtimal, ada kemungkinan salihun lil hujjiyah, ada kemungkinan salihun lisyawahid wal mutaba'at. Nah, salih dijadikan sebagai hujjah ataukah salih dijadikan sebagai penguat. Nah, namun kebanyakannya kata-kata salih, ya, dalam sifat seorang perawi dalam riwayatnya yang dimaksud termasuk di antara penguat-penguat saja, syawahid wal mutaba'at. Atau muqarib, fulan muqarib, yakni muqaribun li hadits thiqah, mendekati, ya berarti enggak sampai kan. Nah, ini juga termasuk di antara lafaz syawahid wal mutaba'at. Au yurwa hadithuhu, atau ya diriwayatkan hadisnya. Diriwayatkan hadisnya. Nah. Atau fulan syekh. Fulan syekh. Nah. Ini juga termasuk di antara
gelar yang digolongkan ke dalam syawahid wal mutaba'at. Maka jangan terlalu gembira dulu kalau ada yang mengatakan pada antum, ya Syekh. Nah, maksudnya apa? Nah, karena kalimat Syekh, ya tingkatannya syawahid wal mutaba'at dalam ilmu hadis. Atau nahwu dzalik, atau yang semisalnya. Wa baina hadza maratib ma'lumah, dan di antara ini ada tingkatan-tingkatan yang telah diketahui. Walhasil di sana ada maratib, sehingga kita mendudukkan seorang perawi sesuai porsinya. Nah, kita dudukkan pada kedudukannya. Apabila perawi tersebut memiliki tingkatan ketiqan yang lebih tinggi, maka kita dudukkan. Apa faedah mengetahui maratib at-ta'dil ini, ya ikhwan? Di antara faedah tersebut sangat bermanfaat digunakan dalam hal at-tarjih. Mentarjih, menguatkan antara seorang perawi daripada riwayat lainnya. Seperti misalnya kalau kemudian kita mendapati satu hadis yang berselisih perawinya dalam meriwayatkan hadis tersebut. Si A meriwayatkan hadis dengan mauquf, bukan perkataan Rasulullah SAW. Sementara si B meriwayatkan hadis tersebut secara marfu', bahwa ini termasuk perkataan Nabi SAW. Lalu bagaimana kita ingin mentarjih, terjadi ta'arud, terjadi pertentangan antara kedua riwayat. Naam, dalam satu riwayat makhrajul hadis satu. Maka manakah yang benar? Apakah riwayat ini mauquf ataukah marfu'? Nah kita lihat. Kalau ternyata yang meriwayatkan secara mauquf seorang perawi yang hafidh, atau para ulama menyebutkan tentangnya thiqatun thiqah. Nah, dan yang meriwayatkan secara marfu', menisbahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat ternyata para ulama mengatakan la ba'sa bihi, atau saduq, dan yang semisalnya, berarti tingkatan riwayatnya hasan. Sehingga dalam hal ini yang rajih adalah riwayat yang menyebutkan secara mauquf. Dan adapun yang meriwayatkan secara marfu' dihukum syadz. Nah, atau ternyata setelah kita melihat bahwa yang meriwayatkan secara mauquf dan meriwayatkan secara marfu' sama kuatnya, kedua-duanya hafidh, imam, wasi'ur riwayah, luas riwayatnya, sehingga ada kemungkinan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara mauquf, juga diriwayatkan secara marfu'. Nah, wa hakadha. Jadi sangat bermanfaat sekali dalam bab tarjih bainar riwayat. ثم قال ويشترط لقبول التعديل شروط 4. Disyaratkan untuk menerima ta'dil ada 4 persyaratan. Yang pertama, ay yakuna min 'adlin fala yuqbalu min fasiq. Bahwa yang menta'dil ya haruslah seorang adil. Dia bukan seorang yang fasik. Yang kedua, ayyakuna min mutayaqqidhin fala yuqbalu min mughaffalin yaghtarru bi dhahiril hal. Dia harus mutayaqqid, memiliki kesadaran yang penuh terhadap apa yang dia ucapkan. Akalnya sangat sehat. Dia bukan seorang mughaffal yang mudah ditipu dengan zahirul hal.
melihat keadaannya, Masya Allah, orang itu wajahnya putih, cerah, bercahaya, pakai sorban, berjenggot. Lalu ada yang tanya pada dia, bagaimana pendapat tentang si fulan? Oh, si fulan ya jelas thiqah. Nah, ya, kalau ditanya kenapa dia thiqah, lah itu jelas jenggotnya 2 meter. Nah, benar kata adilnya? Ya belum. Nah, sekian banyak dari fusaq punya jenggot yang panjang, iya kan? Nah, kenapa si fulan thiqah? Karena dia suka pakai sorban. Yu'addil fi ghairi mahallih. Dia mentadil seorang perawi bukan pada tempatnya. Naam. Yang ketiga, ayyakuna min 'arifin bi asbabih. Dia harus mengetahui sebab-sebabnya. Fala yuqbalu mimman la ya'rifu sifatil qabuli war rad. Tidak diterima dari orang yang tidak tahu sifat-sifat diterimanya seorang rawi dan ditolaknya. Yang keempat, alla yakuna waqi'an ala man ishtahara bima yujibu radda riwayatih min kadhibin aw fisqin zahirin aw ghairihima. Bahwa tidaklah pentakdilan itu ditujukan kepada orang yang sudah masyhur riwayatnya itu tertolak karena dituduh berdusta atau kefasikan yang zahir atau yang semisalnya. Nah, dia masyhur, dia pendusta. Tiba-tiba ada yang mensiqahkan. Nah, ini aneh. Oleh karena itu para ulama tidak menerima pentautsikan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terhadap Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami. Sebabkan karena beliau bersendirian. Sementara jarh mufassar sedemikian banyak dari kalangan para ulama menisbahkan kepadanya sebagai kadzdzab, dusta dalam riwayat. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan tentang Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami, mu'taziliyun jahmiyun qadariyun kullu bala'in fi. Orang ini mu'tazili, jahmi, qadari, semua musibah ada sama dia. Nah, ini tidak sepantasnya untuk na'am diterima riwayatnya. Baik. Al-an ta'arudul jarh wa ta'dil. Setelah kita menjelaskan tentang at-ta'dil, demikian pula al-jarh. Nah, sering kita membaca biografi para perawi, kita selalu mendapati terjadinya ta'arud, bertentangan antara perkataan sebagian imam dengan sebagian yang lain. Terkadang seorang perawi, sebagian imam mengatakan fulan thiqah, yang lain mengatakan fulan dhaif. Nah, sebagian mengatakan fulan thiqah, yang lain mengatakan fulan munkarul hadits. Nah, wahakadha. Nah, bagaimana cara kita mentakwib? Ya. Apa itu istilah mentakwib, ya kawan? Apa ya? Menimbang. Ya, menimbang. Atau diistilahkan dengan muwazanah. Nah, menimbang antara jarh dengan ta'dil. Nah, kalau dalam ilmu jarh wa ta'dil muwazanah, na'am ada. Boleh. Dan bahkan yang demikian ini harus. Dalam hal menetapkan kedudukan seorang perawi. Agar kemudian kita tidak menzalimi riwayat-riwayat yang dia riwayatkan. Namun bukan berarti bahwa al-muwazanah ini kita terapkan pada setiap keadaan. Sampai kepada sikap kita dalam menjara ahlul bid'ah. Sebagaimana antum ketahui sekarang ini. Muncul satu manhajun mubtada' muhdath.
yang belum pernah dari kalangan para ulama salaf mengucapkan seperti apa yang mereka katakan dari manhajul muwazanah, bahwa apabila kita hendak mengkritik seorang mubtadi', maka juga harus kita sebutkan kebaikannya. Bukanlah suatu sikap yang adil jika kita menyebutkan dan hendak mentahdzir dari seorang mubtadi' tanpa kita menyebutkan kebaikan. Nah, jadi kalau kita menyebutkan Hasan al-Banna, ya, bahwa dia begini. Nah, dia pencetus manhajul ikhwan al-khabith wa ya'ti bi bid'ah. Naam. Wa dhulumat. Lalu kemudian kita juga harus menyebutkan kebaikannya. Dia pejuang, dia terus seperti ini dan seperti itu. Kita menyebutkan Sayyid Qutb, kita sebutkan asalib, salbiyat. Ya. Kita juga menyebutkan dari sisi ijabiyat. Nah, positif, negatif. Lalu ditimbang. Yang seperti ini tidak dikenal di kalangan para ulama salaf. Bahkan Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan kalimat yang sharih mengatakan bahwa ini adalah bid'atul asr. Bid'ah di zaman kini. Nah, sementara mereka ashabul muwazanat, mereka menuduh para ulama yang menentang mereka bahwa mereka itu tidak punya muwazanah. Seperti yang mereka tuduhkan pada Syekh Rabi'. Hafizahullah ta'ala ketika Syekh Rabi' membantah Salman al-Auda, Sini, Ahmad al-Sini, dan yang mengikuti langkah-langkah mereka, beliau bantah dalam kitab beliau Naqdur Rijal. Kata mereka, Syekh Rabi' mutasyaddid. Syekh Rabi' tidak punya muwazanah. Subhanallah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pun telah membela Syekh Rabi'. Barang siapa yang mengatakan bahwa Syekh Rabi' tidak punya muwazanah, maka mungkin dia seorang yang jahil, ataukah mungkin dia seorang sahibu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita dalam hal terjadi pertentangan antara al-jarh wa ta'dil. Dalam hal menyikapinya, di sana ada beberapa keadaan yang di sini akan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Ta'arudul jarh wa ta'dil, ta'rifnya adalah ay yadhkur ar-rawi bima yujibu radd riwayatihi wa bima yujibu qabulaha. Seorang imam menyebutkan seorang perawi yang menyebabkan ditolaknya riwayatnya atau yang menyebabkan diterimanya riwayatnya. Misal ay yaqula ba'dul ulama'i fi innahu thiqah wa yaqulu ba'dun innahu dha'if. Seperti misalnya sebagian para ulama mengatakan si fulan thiqah, yang lainnya mengatakan si fulan dhaif. Nah, adapun keadaan yang kedua, keadaan-keadaan terjadinya ta'arud, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Hina. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.